Cerita anime ini dimulai dengan diperlihatkannya 3 primadona sekolah bernama Itsuyo sang ketua OSIS. 生徒を縛る鎖であってはなりません。生徒のため、学園のため、一緒に頑張りましょうね。松村生徒会副会長。 Lalu ada seorang wanita kawaii berambut blonde bernama Natsuki. ああ、やっぱりいいよな、夏希ちゃん。お人形のような可憐さ、誰とでも分け隔てなく接する清らかな心、天使だ。 Dan sang idol berambut pink dengan dilengkapi spek boba dumbo wumbo bernama Mutsumi. Baba Boy. Tapi ini teman-teman, di balik pemandangan primadona kawaii yang menyejukkan sang ojon kalian yang berkeringat, tiba-tiba saja 悪魔じゃなかった。阿久津拓磨君別に自分はすいませんでした。 Iya, kita diperlihatkan seorang pria tinggi besar lengkap dengan wajah seram layaknya sesosok iblis bernama Takuma. Bahkan nih ya, saking seram dan menakutkannya si Takuma ini, guru pun sampai sungkem gitu cuy ke Takuma. 騒がしいぞ、お前らいつまでも食べてないで。悪魔、そっか、先生の勘違いだったか。それじゃ先生はこれで。 Tapi ingat teman-teman, menurut kata pepatah yang dikatakan oleh Bapak Asep, jangan menilai boba dari luarnya saja. Ya, meskipun aura dan wajah Takuma ini begitu menyeramkan, Takuma hanyalah sesosok pria polos dan baik hati serta gemar dengan yang namanya belajar. 上がっただけでびっくりされて窓から落ちちゃうし、否定しようにも怖くてなかなか声が出ないし、やだもう。 Ya, sifat Takuma ini tentunya hasil didikan sang ibunya ya, yang sangat mencintai Takuma dengan penuh kesabaran dan juga kasih sayang. Lalu bang, sekarang ibu Takuma itu kemana bang? Ini lagi main kuda-kudaan sama Aing. Ya enggak dong. Tapi boleh juga sih. Maksud Aing itu karena sedari dulu ibu Takuma terkena sebuah penyakit yang Aing tidak tahu apa penyakitnya. Pokoknya sekarang ibunya Takuma itu udah tenanglah di isekai. Jadi sekarang Takuma itu hidup sebatang kara dan hidup di rumah besar warisan kedua orang tua Takuma. Tapi ya di luar itu semua, ketika Takuma baru saja tiba di rumahnya, 一人になれる場所。あら、おかえりなさい。 iya, tiba-tiba saja kita diperlihatkan ketiga primadona sekolah Takuma yang kini tengah berganti baju di rumahnya. Tapi jika kalian pikir di rumah Takuma itu hanya ada 3 wanita doang, tentunya tidak dong para pengocok, karena sebenarnya di rumah Takuma sekarang itu sudah siap tersedia 9 orang wanita sekaligus yang tentunya juga siap menggentarkan muanuk MC kita dari malam sampai pagi, Kang. Alamak. Nah, seperti biasa nih cuy, si YouTuber ganteng kalem idaman para juanda muda bulut-bulut ini akan memperkenalkan terlebih dahulu harem-harem penggoda iman mamang Takuma kita. Tadi kan 3 primadona itu udah ya, yang pertama itu Natsuki, Mitsumi, dan juga Itsuyo. Nah, selanjutnya ada MILF yang dengan kata andalannya itu adalah あらあら、どうしたの？ bernama Futaba. Lalu Loli ini bernama Kururi. Ada Loli rupanya. Sedangkan wanita berambut hijau bernama Misa. Dan wanita berwajah kalem dan ya boleh juga sih bernama Yakumo. Dan wanita misterius yang kerjanya cuma baca buku di gudang ini bernama Shino. Serta satu lagi cuy, kakak tertua mereka yang kini tengah merantau entah kemana bernama Ichika. Kalian entah akan percaya atau tidak ya cuy, ke-9 harem Takuma ini sebenarnya bersaudara loh. Jadi gini, biar kalian serta si muanu kalian itu tidak bingung, Aing akan menjelaskan sejarah awal mula Takuma bisa memiliki 9 harem muantap jiwa seperti sekarang. So, gimana ya secara rincinya sih, Aing jujur kurang paham gitu kan. Toh di animenya pun tidak terlalu dijelaskan sama sekali. Pokoknya waktu itu Takuma menyelamatkan
menyelamatkan Natsuki dari serangan iblis hingga membuatnya terluka parah. Nah, di tengah-tengah Takuma yang terluka, Takuma tiba-tiba saja mendapatkan sebuah bisikan goib dari seorang pria bernama Odin, sang penguasa dewa-dewa Asgard. Bisa dibilang alam para dewa disebut dengan Asgard, sedangkan bumi yang kini Takuma tempati itu bernama Midgard. Tapi agar lebih mudah dipahami dan lebih mudah diingat aja lah sama aing, jadi aing sebut aja Asgard itu sebagai alam dewa dan Midgard aing sebut sebagai bumi. What the dog doing? Jadi Takuma, sekarang kau akan menjadi kekasih dari 9 Valkyrie. Cintailah mereka, berikan kasih sayang mereka, dan selamatkanlah dunia dengan kekuatan cinta. Jangan lupa sedikit di Asogi Boy juga ya. 世界をこのミッドガルズ悪魔の手から守ってもらいたい。あなたは私はアースガルズの主神オーデン。 Dan kini kita diperlihatkan Takuma dan juga Natsuki yang tengah pergi berbelanja pada saat malam hari. Akan tetapi... Ya, tiba-tiba saja muncullah sesosok monster raksasa di tengah-tengah kota. Tapi yang jadi masalah itu bukan keselamatan masyarakat sih, karena itu semua bisa dihandle dengan penghalang yang sudah dibuat oleh para Valkyrie. Namun ya, masalah yang sebenarnya itu adalah ada di sifat Takuma yang sangat culun, cupu, tidak bisa diandalkan, dan mending ganti aja deh MC-nya sama aing. Emang kalau lu MC-nya bakal kayak gimana, abangku? Aing cukurukuk semua, bahkan Natsuki menganggap bahwa Takuma ini hanyalah beban aja gitu bagi dirinya, hingga tiba-tiba... Ya, meskipun Takuma memiliki sifat pengecut, tapi ketika ia melihat ada orang yang membutuhkan pertolongannya, tubuh Takuma ini bergerak dengan sendirinya untuk menyelamatkan orang tersebut. Nah, Natsuki yang melihat akan seperti apa perkasa dan kuatnya maksud yang itu Takuma, langsung mengubah pandangannya kepada Takuma. And ya, di sini Natsuki langsung membuka bajunya serta menyuruh Takuma untuk menggucak, dan menggucak-gucak boba-boba yang sangat nyoing-nyoing miliknya itu. Dan ya, tak hanya itu saja ya teman-teman, di sini Natsuki pun langsung mensilaturahmi bibir Takuma dan ya, setelah melakukan adegan-adegan yang pokoknya muantap nuampol di tengah-tengah pertarungannya melawan iblis, di sini Natsuki berubah menjadi overpower. Bahkan saking overpowernya Natsuki tidak membutuhkan waktu lama untuk membunuh sang iblis raksasa tersebut. Buat kalian yang bingung, jadi Aing jelasin lagi nih ya kepada kalian. Nah, kalian ingat kan ketika Odin mengatakan bahwa Takuma itu harus melindungi dunia dengan menjadi kekasih dari 9 Valkyrie. Nah, ke-9 Valkyrie ini akan jauh lebih kuat jika mereka terus-menerus melakukan adegan cukur-rukuk dengan Takuma. Nah, kan bener harusnya Aing ini yang jadi MC, bro. Yang tentunya percukur-rukukan tersebut harus didasari atas rasa suka sama suka ya para penonton, agar level mereka itu bisa meningkat dengan pesat. Nah, semakin tinggi level mereka, maka semakin overpower juga lah kekuatan yang mereka miliki. Intinya ya harus dicukur-rukuk gitu kan. Jadi pengen lanjut. Nah, di balik saudari-saudari Natsuki yang memuji aksi Natsuki dan juga Takuma yang berhasil mengalahkan monster tersebut, ada satu saudari Natsuki yaitu Ichika, kakak tertua dari ke-9 saudara lainnya, yang terlihat sangat membenci Takuma karena sifat pengecutnya itu. Yang oleh sebab itu juga Ichika ini tidak pernah sudi ya hidup satu atap dengan laki-laki pengecut seperti Takuma. Singkat cerita, setelah Takuma dan Natsuki ini berhasil mengalahkan iblis itu, hari esok pun tiba. Akan tetapi ketika Takuma tengah berjalan-jalan di sekolah seorang diri,
Ya, tiba-tiba saja Takuma ini diserang oleh Itsuyo. Untuk apa? Ya, gak usah ditanya lagi lah. Tentunya untuk dicukur kuk dong, Baba Boy. Tetapi sebelum itu, Ai akan menjelaskan sedikit lagi deh mengenai latar belakang dari Itsuyo ini. Jadi sebenarnya Itsuyo ini nggak suka sama sekali ya dengan Takuma. Ia hanya pura-pura suka kepada Takuma karena ingin menjadi Valkyrie terkuat dari saudara-saudara yang lainnya aja. Karena faktanya Itsuyo itu sebenarnya hanya menyukai satu laki-laki di hidupnya, yaitu ayahnya sendiri, si Odin. Nah, agar Itsuyo itu selalu dipuji oleh Odin ya, maka Itsuyo harus rajin-rajin melakukan adegan percukur-kukan dengan Takuma agar kekuatannya itu terus meningkat. Tapi karena Takuma ini terlalu gugup serta belum pernah melakukan adegan ini, itu, dan waduh dengan seorang wanita, maka setiap usaha Itsuyo yang ingin melakukan adegan cukur-kuk dengan Takuma pun selalu gagal juga gitu kan. Udah beda cerita sih kalau yang jadi Takuma mah. Gua naskah. Raul. でも。まあまあ、遠慮なさらずに。はい。Tapi ya di luar itu semua nih, di tengah-tengah usaha Itsuyo untuk melakukan adegan percukurukan dengan Takuma, tiba-tiba saja muncullah sesosok iblis di sekolah mereka. これくらいでめげるわけにはいきませんわ。 Nah, karena monster ini tidak bisa ditangani oleh Natsuki yang memiliki kekuatan pedang suci, dan satu-satunya cara untuk mengalahkan monster tersebut itu dengan kekuatan Itsuyo yaitu rantai, maka Itsuyo pun tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut, yang mana kini kita diperlihatkan Itsuyo dengan boba jumbo wumbo penggoda imannya itu langsung membawa Takuma ke sebuah gudang untuk melakukan adegan cukur-rukuk di sana. Ya, meskipun awalnya Itsuyo begitu brutal menyerang Takuma, tapi ketika Takuma ini imannya udah mulai luluh ya teman-teman, dan bersiap untuk melakukan adegan pengwanu-wanuan dengan Itsuyo, tiba-tiba saja お父様になでなでしてもらうために。 Ya, karena tiba-tiba saja Itsuyo merasa ketakutan, maka si YouTuber ganteng ini dengan berat hati harus mengatakan adegan ini, itu, dan wanu-wanu pun harus ditunda ya cuy ya. Sedangkan Takuma yang mengatakan Itsuyo yang ketakutan pun tiba-tiba saja teringat dengan masa lalunya, yang mana dulu ketika Takuma itu merasa sedih dan ketakutan, maka ibunya akan mengelus kepala Takuma untuk menenangkan hati si MC super culun hoki kita ini. Yang oleh karena itu juga Takuma pun langsung mengelus-elus kepala Itsuyo dengan harapan Itsuyo bisa menjadi lebih tenang. Itsuyo yang tiba-tiba saja mendapatkan elusan dari Takuma seketika teringat kepada sang ayah yang selalu mengelus-elus kepala Itsuyo ketika Itsuyo ini tengah menangis ketakutan. Yang oleh sebab itu juga perasaan takut Itsuyo kepada Takuma pun berubah menjadi perasaan cinta. ここでイチャイチャ達成。経験値入力。シュベルトライテのレベルアップを確認。 Nah, karena misi untuk meningkatkan kekuatan dari Itsuyo ini berhasil, kini kita diperlihatkan Itsuyo dengan kekuatan barunya dengan dibantu oleh Natsuki pada akhirnya berhasil mengalahkan sang iblis tersebut dengan mudah. Hari demi hari pun berganti, dan karena akhir-akhir ini iblis sering muncul di bumi, maka para Valkyrie pun sepakat untuk menentukan kencan selanjutnya bagi Takuma. Yang mana kali ini Takuma akan berkencan dengan Mitsumi, sang idol berboba jumbo wumbo. Baba Boy. ごめんね、たくまくん。わざわざ付き合ってもらって。ここのプディングどうしても食べたかったんだ。Akan tetapi di tengah-tengah kencan mantap jiwa ini, kita juga diperlihatkan kemunculan sesosok pria misterius yang kita sebut saja Jamal, yang tengah memata-matai kencan Takuma dan juga Mitsumi. あの女、いい肉付きしてやがんな。食い殺したい。
Nah, si Jamal ini sebenarnya adalah seorang wakil ketua OSIS ya di sekolah Takuma. Dan meskipun Jamal di sekolahnya dikenal sebagai sosok yang murah hati dan selalu tersenyum gitu, tapi sebenarnya Jamal ini adalah sosok iblis dan bawahan dari dewa jahat. Selain itu juga, si Jamal ini pula lah yang sudah memanggil para iblis-iblis yang muncul di dunia guna menyerang para Valkyrie dan juga Takuma. Ya, untuk alasannya sendiri nanti deh ya Aing jelasin seiring berjalannya alur cerita ya tampan. Ya enggak dong cu, apa hubungannya soal? Dah lah ya lanjut. Nah, si Jamal yang melihat Takuma dan juga Mitsumi tengah berkencan, diam-diam memanggil sebuah iblis kelas bawah untuk mengacaukan kencan mereka. Yang mana iblis ini berfungsi untuk membeberkan keberadaan Mitsumi yang seorang idol ke semua orang-orang yang berada di mall. Para warga yang mengetahui bahwa ada idol terkenal di sekitar mereka tentunya langsung mengejar-ngejar Mitsumi dong ya. Mitsumi sendiri yang mengetahui para warga mengejarnya langsung bersembunyi di sebuah loker dengan Takuma. Dan ya seperti yang kita tahu dong ya, di mana ada loker, di situ pasti ada adegan percukurukan. Yang tentunya dong hal itu pun berlaku kepada anime kali ini ya para bangsawan. Yang mana karena ternyata Mitsumi ini juga lemah iman luar biasa cuy. Dan dengan kelemah imanannya itu, kini kita diperlihatkan Mitsumi yang meminta kepada Takuma untuk mensilaturahmi bibir dirinya. だからそのキスして欲しいな。 Tapi ya karena badan Takuma ini terlalu tinggi sehingga tidak bisa mensilaturahmi bibir Mitsumi dalam keadaan seperti ini, maka Mitsumi pun memiliki ide lain nih, yaitu nyot Takuma dalam waktu 1 menit agar kekuatannya ini bisa aktif. Takuma yang polos sih iya aja ya persahabat, lagian siapa yang gak mau gitu kan? Hingga setelah 1 menit berlalu kita diperlihatkan 恋人とキスバルキリー発動 Iya, karena misi berhasil diselesaikan, maka kini kita diperlihatkan Mitsumi yang dapat dengan mudahnya melarikan diri dari para kepungan masyarakat dengan cepat. Dan ya karena Takuma berhasil menyelesaikan misinya untuk meningkatkan kekuatan Mitsumi, maka misi untuk melakukan adegan percukurukukan dengan Mitsumi sang idol berbaju wumbo pun sukses mang. どうしました？レベルが低いからもう空を飛ぶのが限界かも。 Singkat cerita, kini kita diperlihatkan sekolah Takuma yang tengah mengadakan sebuah festival musim panas. Pada awalnya sih festival ini dapat berjalan dengan lancar dan sangat memanjakan ojon kita semua ya teman-teman. Dari Natsuki yang terkena cipratan es krim. だからあれクリームが出ない。 Muncul. ごめんすぐ拭くね。 Lalu ada Takuma yang disuruh mempero-pero tangan Yakumo. しゃぶって2人で飲むのならこれでもいいでしょ。 Stop it. Get some help. Hingga Takuma yang menggucak-gucek sesuatu yang gak usah disebutkan lah yang menggucak-gucek apa. Tapi sayang beribu-ribu atau bahkan berjuta, enggak, bermiliar-miliar kali sayang para teman-temanku. Karena anime Val X Love ini bukan anime seperti anime Overflow, Otomedori, dan juga Onichichi yang sangat mendidik karena mengajarkan kita tentang bagaimana caranya sistem perkembangbiakan manusia. Maka adegan yang sangat sakral untuk kita lihat pun tidak ada ya di anime ini gitu kan. Aduh. Ditambah ketika Takuma ini tengah merasa sedih dan depresi akibat si Muanok ini tidak mendapatkan servis seperti para pemeran utama dari anime yang Aing sebutkan tadi, tiba-tiba saja Takuma ini bertemu dengan Jamal dan お待ちかねのメインディッシュだ。 ya di sini Jamal mengubah seluruh orang yang berada di festival tersebut menjadi iblis, membuat perut Takuma menjadi donat, hingga memanggil iblis kelas atas. Para Valkyrie termasuk Ichika yang sedari tadi mengawasi keadaan sekolah yang mengetahui para manusia yang ada di sekolah ini tiba-tiba saja berubah menjadi iblis serta munculnya iblis kelas atas di sekolah secara mendadak pun tentunya
Bentar cu, aing tarik napas dulu. Cerot. Kaget bercampur panik ya teman-teman. Ditambah sedari tadi mereka belum melihat Takuma. Yang oleh karena itu di sini para Valkyrie itu dibagi menjadi 3 regu. Ada regu yang melawan iblis kelas atas. Ya walaupun regu ini mereka semua hampir terbantai dan kehilangan pakaiannya sih. Alamak. Lalu ada regu yang mencari Takuma. Dan juga ada regu yang akan melawan para manusia-manusia yang sudah berubah menjadi iblis. Di tempat yang berbeda, kini kita diperlihatkan Takuma yang tengah dikombo dewa secara habis-habisan oleh si Jamal. Akan tetapi ketika si Jamal ini akan membunuh Bun Takuma, お前も腹かっさばいて死ね。腹をかっさばく随分と乱暴な物言いをする方ね。なんでここが分かったって顔してるわね。 ya kita diperlihatkan kedatangan Futaba yang tepat pada waktunya. Jamal yang mengetahui ada salah satu Valkyrie yang mengganggunya tentunya tidak tinggal diam dong ya. Sehingga pertarungan di antara mereka berdua pun tidak bisa dielakkan lagi. お前はここで食い殺す。あなたのパンツはいらない。代わりに命をもらうわ。 Takuma yang melihat ada celah untuk melarikan diri pun memanfaatkan momen ini dengan mencoba untuk kabur. Ya walaupun perut Takuma ini sudah berubah menjadi donat ya. Tapi baru saja Takuma mau keluar dari kelasnya tersebut, 腹かっさばくってな。 sip jadi Kiko Kang sekarang. So kenapa Takuma bisa merubah menjadi Kiko ini itu adalah karena ternyata ketika si Jamal mengubah Takuma menjadi donat, diam-diam si Jamal itu memasukkan sebuah parasit yang dapat Jamal kendalikan di dalam tubuh Takuma. Tapi apakah MC kita satu ini akan benar-benar pergi ke isekai? Ya enggak dong. Karena MC kita ini sekarang memegang sebuah jimat pusaka yang diberikan oleh para Valkyrie sebagai hadiah atas kerja keras Takuma. Lalu jimat apakah itu? So jimat yang diberikan para Valkyrie ini bukanlah jimat sembarangan ya para penonton, melainkan sebuah jimat yang diberikan kepada Takuma itu bernama Misteltein. Yang secara simpelnya aja, Misteltein ini merupakan sebuah harta tersembunyi dari alam dewa dengan kekuatan yang sangat luar biasa. Jadi ya kita nggak heran lah ya kenapa tubuh Takuma yang sudah berubah menjadi Kiko bisa langsung menyatu kembali, bahkan bisa berlari gitu aja gitu kan tanpa ada efek samping sedikit pun. Lalu Takuma yang sudah memahami situasi di sekolahnya yang sudah sangat kacau ini pun tentunya bergegas menemui Natsuki. Buat apa? Ya tentunya dong untuk melakukan adegan percukur-rukukan dengan Natsuki supaya Natsuki ini juga makin overpower lagi gitu setelah dicukur-rukuk oleh Takuma. Tapi aduh, karena pada scene ini Takuma dan Natsuki itu belajar bareng yang terlalu brutal ya bro. Dan jika Aing liatin ya Aing akan menghilang lagi gitu kan dari YouTube. Jadi Intinya di sini mereka itu melakukan hal-hal yang kalian imajinasikan lah saat ini. Oh iya, selain itu di tengah-tengah adegan pencukur-rukukan ini Takuma juga untuk yang pertama kalinya bisa mengaktifkan kekuatan dari Misteltein, yaitu sebuah buku ajaib penambah energi supaya ya makin gacor lah Kang. Singkat cerita, setelah mereka berdua telah melakukan adegan cukur-rukuk yang bisa membuat kalian mencekali manuk kalian tanpa sadar, kini kita diperlihatkan Natsuki yang kembali ke medan pertempuran dengan kekuatan yang lebih overpower dari sebelumnya. Dan ya dengan kekuatan se-overpower ini Natsuki dengan mudahnya mengalahkan sang iblis tersebut dalam sekali kencrotan saja. Di sisi lain, hal yang sama pun terjadi dengan Futaba yang berhasil memojokkan si Jamal ini. Tapi ketika Futaba ingin mengirim Jamal ke isekai, ya untungnya si Jamal diselamatkan oleh seorang bocil bernama Uwe. Tapi karena namanya kurang enak didengar ya teman-teman, jadi kita panggil saja Adit lah ya. Kalau kita lihat betapa tidak berdaya Jamal di depan Adit sih, kayaknya pangkat serta kekuatan Jamal ini jauh di bawah Adit ya. Tapi
Udahlah ya, nggak penting juga yang pikirin. Lanjut, nah karena semua masalah dapat diselesaikan dengan percukur-kukan, maka para manusia yang berubah menjadi iblis pun auto kembali normal. Dan ya, acara festival sekolah ini pun juga ditutup dengan mereka semua yang menari di tengah api unggun dengan riang gembira. Waktu demi waktu pun Takuma lewati dengan mencukur rukuk semua haremnya tersebut, agar mereka semua itu bisa menjadi lebih kuat lagi dong. Dari mulai misi memeriksa para haremnya yang bisa buat bolak-balik ke WC 10 kali nonstop lah. Are? Oni-chan mo doki-doki yatteru ne. Sugoi oto da yo. Nande? Kono? Hentai. Lalu melakukan tryout dengan Misa yang ya cukuplah 20 kali bolak-balik ke WC. ちょっと待てよ、たくま。息抜きしたいならしりとりしようぜ。まず私からな。 Dah lah ya, balik ke cerita. Selain mendapatkan keuhuyan yang bisa membuat iri para jomblo bermuanuk kecil seperti kalian, lambat laun Takuma pun mulai terbiasa dengan kehidupannya yang tinggal dengan 8 gadis mantap jiwa. Di sisi lain, kini kita diperlihatkan para pihak musuh yang kedatangan seorang setengah dewa dan juga setengah manusia bernama Skull, serta asistennya bernama Raskova. Udah. やい。なかなか良いものであるぞ。このお団子とやらは。 Ya, sama seperti Jamal dan Adit sih, Skull dan Raskova ini bekerja langsung di bawah perintah Dewa Jahat. Tapi kalau bicara soal kekuatan sih kayaknya jauh lebih overpower ya dibandingkan dengan Adit dan juga si Jamal. Scene pun berganti dengan diperlihatkannya Takuma dan juga Natsuki yang tiba-tiba saja diserang oleh orang yang misterius. Yang mana orang tersebut adalah... 私の月を10秒もさばききるとは腕を上げたな、夏希。さなこえ。さすがは私の妹なだけはある。 Iya, orang tersebut adalah kakak tertua dari ke-9 Valkyrie bernama Ichika. Lalu tujuan Ichika memunculkan diri itu apa bang sebenarnya? Ya make nanya lagi kamu ini anak muda. Ya tentu dong guna meningkatkan kekuatannya dengan cara dicukur kuk sampai lemas oleh Takuma gitu kan. Namun karena Ichika ini sangat membenci Takuma dan tidak ingin mengakuinya sebagai kekasih, mau sebrutal apapun mereka melakukan adegan pencukur kukan, kekuatan Ichika tersebut tidak akan pernah naik ya teman-temanku. Karena Aing ingetin sekali lagi kepada kalian untuk meningkatkan kekuatan dari Valkyrie supaya overpower. Selain Takuma itu harus mencukur kukuk mereka semua, Takuma juga harus membuat ke-9 Valkyrie ini jatuh cinta. Singkat cerita, setelah banyak melewati percukur kukan dengan para harem-haremnya, kini kita diperlihatkan Skull dan Raskova yang mulai bergerak untuk menghancurkan seluruh kota. Para Valkyrie yang mengetahui hal tersebut pun mengirim 2 Valkyrie terkuatnya, yaitu Ichika dan juga sang MILF mantap jiwa, yaitu Futaba. Ya, meskipun pada awalnya mereka semua cukup kewalahan melawan Skull dan juga Raskova, bahkan Ichika sudah tidak memiliki harapan hidup lagi sehingga mempercayakan adik-adiknya kepada Takuma karena ia ingin mengorbankan dirinya. Akan tetapi semua itu berubah ketika Takuma yang biasanya kita kenal sebagai laki-laki cupu dan pengecut, kini Takuma sudah berubah menjadi orang baru yang barbar dan sangat lemah iman. Ya, gimana tidak lemah iman ya para penonton? Di tengah peperangan ini aja si Takuma dengan brutalnya langsung mencukur Ichika dan ingin membuat Ichika jatuh cinta kepada dirinya. Ichika yang tadinya sangat membenci Takuma dan tidak ingin mengakuinya sebagai kekasih, tapi setelah melihat tekad Takuma yang sangat kuat dan bulat sebulat tahu bulat, maka lambat laun Ichika pun mulai luluh juga gitu kan. Sehingga バルラブ恋人を認める成功。着弾確認。槍のバルキリー、力尽きた。
Iya, kita diperlihatkan Ichika yang sudah berubah menjadi overpower. Serta ya kita juga diperlihatkan Takuma yang pada akhirnya berhasil menguasai kekuatan Mr. Ten secara utuh. Tapi ya tidak berhenti sampai sini saja dong para penontonku. Di tengah-tengah pertarungan yang bisa membuat ojon kalian bergetar-getar dengan hebat, bahkan bisa merinding disco, tiba-tiba saja Natsuki ucuk-ucuk datang sembari mengatakan, ya, bersilaturahmi bibir deh mereka berdua sehingga kekuatan Natsuki yang OP auto bangkit kembali. Dan karena Natsuki OP yang sudah muncul, Takuma pun sudah menguasai kekuatan Mr. Ten-nya secara utuh, dan Ichika pun sudah berubah menjadi overpower karena dicukurukuk, plus adanya Milf Futaba yang tengah on fire, maka Skull dan Raskova pun berhasil mereka pojokan. Tapi lagi-lagi pertarungannya tidak berhenti sampai sini saja teman-temanku yang budiman, karena kini kita diperlihatkan Skull dan juga Raskova yang menggabungkan tubuh mereka menjadi satu dengan niatan sih supaya bisa mengalahkan Takuma dan para haremnya tersebut. Tapi ya percuma aja sih, toh kan karena mereka berdua melawan MC dengan kekuatan otong power yang begitu overpower, maka se-overpower apapun perubahan mereka berdua tetap kalah aja gitu kan di hadapan sang Wano Takuma yang begitu perkasa. Kono tamashii ni kakete! Tapi kalian tahu nggak? Ternyata rencana Skull dan Raskova untuk menghancurkan kota itu hanya rencana pengalihan aja loh. Sebab rencana mereka sebenarnya itu adalah untuk mengambil sebuah tanaman Mr. Ten yang berada di rumah Takuma. Dan ya bisa dibilang rencana mereka semua ini tergolong berhasil lah. Bahkan Misa yang berniat untuk melindungi tanaman tersebut pun harus rela kenok dan hampir saja terkirim ke isekai gitu kan. Kalau bukan karena Takuma yang menyembuhkan Misa dengan kekuatan Mr. Ten-nya tersebut. Namun, kejutan tidak berhenti sampai sini saja loh, emblo, karena iya, kita diperlihatkan Valkyrie lainnya bernama Shino yang selama ini hanya ngenolep aja gitu kan di gudang. Tapi bentar. Entah perasaan aing atau gimana gitu ya, kok Shino ini sekelas mirip dengan karakter yang ada di anime Re:Zero yang suka minum teh dengan Subaru ya teman-teman. Aduh, aing lupa lagi namanya siapa. Yang aing inget itu pokoknya dojin dari si cewek ini itu mantap lah. Baba Bowie. Bentar. Oh iya, aing inget bro, si Echidna namanya cuy, Echidna. Kalau gini mah jadi pengen minum teh. Dan ya, meskipun para Valkyrie kehilangan harta berharganya yaitu bibit pohon Mr. Ten yang sudah dicopet oleh organisasi dewa jahat, tapi itu semua tidak penting ya teman-temanku. Karena yang penting saat ini adalah Takuma sudah tidak naif lagi untuk mencukur rukuk ke 9 haramnya yang sangat mantap jiwa. Ditambah ada satu Valkyrie baru yang akan dicukur rukuk nih oleh Mamang Takuma, tapi udah tamat bro animenya. Season 2-nya kapan? Tanya sama autornya, nying. Echidna mau teh dong.